kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau persiapkan hidup kami pagi hari ini. Kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menundukkan kepala kami pagi hari ini. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami berlayak pagi hari ini. Kami mau beribadah kepadamu. Kami berdoa, haleluya. Kiranya Tuhan tolong ibadah ini dari awal sampai akhir. Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kami semua diberkati lewat ibadah kami pagi hari ini. Baik sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Persiapkan mereka Tuhan. Bukan hanya sekedar menonton, tapi mereka benar-benar beribadah kepadamu. Menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah sidang jemaat. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya, hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu, Engkau urapi setiap kami. Haleluya, urapi setiap umat-umatmu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami mau meninggikan namamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah kepadamu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta
membawa kami sukacita hanya di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimasyurkan pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bergirang, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu. Haleluya. Dimanapun engkau berada, mari kita puji Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dialah El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Kamu sanggup takut, Allah menjagaku. Kamu sanggup minta Yesus.
memiliki Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar. Kami tidak perlu cemas. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu memberkati kami. Haleluya. 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 Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Lord Jesus. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Glory Jesus. Halusan ku tangguh. Amin. Allah menjagaku. Halusan ku bimbang.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami yakini adalah suara Tuhan, adalah kehendak Tuhan bagi setiap kami sidang jemaat. Kami memerlukan pengertian yang berasal daripada hikmat dan pewahyuan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan sidang jemaat yang mendengarkan. Kami boleh memahami, kami boleh mendapatkan pengertian-pengertian rohani yang akan menguatkan hati dan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah dan menikmati janji-janji Tuhan. Apabila Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan dalam bagian-bagian Alkitab itu, apakah itu ayat, apakah itu perikop, bahkan pasal, Bapak Ibu akan menemukan yang pertama adalah perintah dan yang kedua adalah janji. Kalau kita mentaati perintah, maka konsekuensinya kita menerima janji. Itu saja, sederhana. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan ada sebuah cerita. Ada seorang Kristen, dia menulis surat kepada wartawan. Kebetulan wartawan itu adalah editor sebuah surat kabar. Orang Kristen ini dia mengeluhkan kepada para pembaca surat kabar bahwa dia merasa sia-sia beribadah, sia-sia mendengarkan firman Tuhan. Sekali atau dua kali seminggu. Dia menulis begini, saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun. Dan selama itu saya telah mendengar 3.000 khotbah. Bayangkan 30 tahun, 30.000 khotbah yang dia dengar. 3.000 khotbah yang dia dengar. Lalu dia katakan begini, tetapi selama hidup saya tidak pernah mengingat satu khotbah pun. Artinya selama 30 tahun dia mendengar khotbah, dia tidak pernah ingat satu pun. Satu pun. Lalu dia berkata begini, jadi saya rasa saya telah memboroskan begitu banyak waktu
Demikian pun para pendeta itu telah memboroskan waktu mereka dengan berkhotbah. Kata dia. Nah, begitu surat itu diterbitkan lewat harian, itu menimbulkan perdebatan hebat dalam kolom pembaca. Dan perdebatan itu berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai pada satu ketika ada seorang pria menanggapi di dalam kolom pembaca surat kabar itu. Dia katakan begini, saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama ini istri saya telah memasak 32.000 jenis makanan. Selama hidup saya tidak bisa mengingat satupun jenis makanan itu yang dilakukan istri saya. Tetapi saya tahu bahwa masakan-masakan itu telah memberi saya kekuatan yang saya perlukan untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu kepada saya, maka saya sudah lama meninggal atau koit. Sejak itu tidak ada lagi yang menuliskan komentar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita seperti ini. Bertahun-tahun kita ke gereja, bertahun-tahun kita beribadah apakah di rumah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mendengar yang kita dengar kita tidak mengerti. Kita tidak pahami. Tapi saya percaya, sebagaimana kita tidak mengingat apa yang kita makan setiap hari, menu apa yang dimasak oleh istri atau orang tua kita, yang kita makan kita tidak ingat. Tapi kalau kita bertahan hidup, ada kekuatan itu karena makanan itu berguna bagi kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, saya mau tegaskan begini. Cerita ini kisah nyata. Ini bukan kisah main-main. Bukan karangan. Dan kisah ini adalah kisah dari seorang pria, bukan seorang ibu. Memang berbeda antara pria dengan wanita, berbeda. Sangat berbeda karena memang Alkitab sudah katakan demikian. Nah, pagi hari ini saya ingin memperlengkapi kita untuk menghadapi 10 malam. Ya. Hari Kamis tanggal 21 itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan tradisi daripada kita orang Kristen Pantekosta dan karismatik itu biasanya berdoa untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus bagi yang belum. Sementara kita tidak dapat berkumpul di gereja karena situasi dan kondisi sekarang ini, kita memang harus di rumah, maka selama 10 malam itu mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau
ke-28 itu hari Sabtu 10 malam kita setiap malam ada streaming, ya, ada streaming 1 jam untuk kita belajar kebenaran-kebenaran yang berhubungan dengan doktrin Roh Kudus secara praktis, bukan teori-teori yang susah dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu supaya kita tidak berpikiran begini. Karena sering itu, kenapa hanya ibu-ibu yang senang berdoa? Kenapa para bapak-bapak itu tidak senang berdoa? Kenapa ibu-ibu suka memahami dan mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan sampai mereka menghayati sementara pria tidak? Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya akan berbicara dan menyampaikan kebenaran mengenai perbedaan manusia yang sesungguhnya. Perbedaan manusia yang sesungguhnya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat-ayat ini, mari kita melihat bahwa yang menciptakan kita sebagai manusia adalah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah ini sedang ngobrol. Bapa, Putra, dan Roh Kudus di sorga mereka sedang ngobrol. Ayo kita bikin atau kita buat manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Jadi mereka menciptakan manusia segambar, serupa, sepeta, seteladan dengan dia. Dengan Allah itu. Nah, kita perhatikan di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kalau ayat 26 itu baru rencana, ayat 27 mereka lakukan, mereka genapi. Mereka mengeksekusi. Tadi rencana, sekarang rencana itu dieksekusi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Perhatikan kalimat berikut, laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Sudah berbeda. Berbeda. Kita belum pernah menemukan, bahkan kita belum pernah mendengar pria dan laki-laki itu sama.
pria dan laki-laki. Pria dan wanita itu, ya. Maaf. Pria dan wanita itu sama. Ya, laki-laki dan pria itu sama, wanita dan perempuan itu sama. Jadi, dari ayat ini kita memahami bahwa menciptakan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan itu bukan maunya kita, tapi itu maunya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini seorang pria, bersyukurlah, berterima kasih karena Tuhan yang menciptakan Anda, saudara semua, pria. Demikian juga dengan wanita. Jadi jangan pria tetapi kepengen jadi laki-laki, atau laki-laki kepengen wanita kepengen jadi laki-laki, terus laki-laki kepengen jadi wanita. Jangan, ya. Jangan. Itu menyalahi fitrah, menyalahi kodrat. Jelas Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Karena ada tugas buat mereka, ayat 28. Mereka harus memenuhi bumi dengan beranak cucu, beranak pinak, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah perbedaan-perbedaan di atas sungguh-sungguh nyata? Nyata. Nyata. Jika demikian, apakah itu baik atau buruk? Sebagian orang memiliki keyakinan tertentu tentang pria dan wanita. Ada orang berkata bahwa pria itu buruk, wanita itu buruk. Tapi itu pendapat manusia. Makanya keyakinan dari orang-orang itu mewarnai cara berpikir dan berperilaku menanggapi orang lain, ya. Bahkan tak terkecuali pasangan hidup kita, orang dekat kita, apakah istri kepada suami atau suami kepada istri. Sekali lagi coba kita perhatikan perbedaan nyata antara pria dan wanita yang sudah tertera dengan jelas di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 tadi. Berbeda. Nah, mari kita lihat Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap kita keturunan Adam dan Hawa terjadi karena menggenapi ayat 28 tadi. Ya, ayat 28 tadi kitab Kejadian, Allah memberkati mereka dalam pernikahan tentunya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, dalam Mazmur dikatakan akhirnya Tuhan membentuk keturunan Adam dan Hawa itu dalam rahim seorang wanita. Dikatakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibu. Kata buah pinggang, ya, itu berbicara mengenai alat reproduksi. Pria, saudara sudah tahu, nggak perlu saya sebutkan lagi di sini. Wanita, saudara sudah tahu dan tidak perlu saya sebutkan. Tuhan yang bentuk. Jadi manusia itu dibedakan dari alat reproduksinya. Seorang pria berbeda dengan seorang wanita. Tapi sekarang ini ada dia, badannya seorang wanita, tapi dia memiliki alat reproduksi pria. Nah itu lain lagi Bapak Ibu. Kita tidak bahas itu. Itu ngabisin waktu. Nah, dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Ya. Artinya begini, kalau dia menjadi seorang pria, dia sangat luar biasa. Dan kalau dia ciptakan sebagai seorang wanita, dia sangat luar biasa. Itu kata pemazmur. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Ajaib dan mengagumkan. Bapak Ibu, kita diajarkan ini untuk apa? Untuk menerima diri kita sendiri. Ya. Kita harus puas dengan keberadaan kita sebagai seorang pria. Dan kita harus puas keberadaan kita sebagai seorang wanita yang diciptakan Tuhan menurut kodrat, menurut fitrah, atau menurut yang menjadi keinginan dan kerinduannya. Ajaib dan mengagumkan. Jadi di dalam ayat ini diajarkan bagaimana setiap orang, apakah dia pria atau wanita, dia harus memiliki suatu gambar diri. Ya. Apa itu gambar diri? Kejadian pasal 1 ayat 26, itulah yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Citra diri, gambar Kristus yang dimiliki oleh setiap keturunan Adam dan Hawa. Nah, dari sini kita mulai memahami laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ada perbedaan. Perbedaan yang kedua. Sekali lagi. Perhatikan ini. Perbedaan yang kedua itu di otak. Di otak. Otak kiri, otak kanan. Dan ada otak tengah. Nah, seorang wanita, dia memiliki otak seksual kecil. Tapi pria itu 2,5 kali besarnya daripada wanita. Itu salah satu perbedaan. Kenapa? Karena Tuhan merancang begitu supaya apa? Karena pria itu diciptakan untuk melindungi, untuk memimpin, untuk berada di depan, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, sejak semula,
Alkitab berkata laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi. Dan memang Allah mau wanita berbeda dengan pria. Dan sebaliknya, pria berbeda dengan wanita. Karena itu, sejak semula, sejak dia diciptakan. Nah, kata sejak semula itu luar biasa. Kata itu menjadi pokok pemecahan permasalahan kalau saudara membaca Matius 19 ayat 1 dan seterusnya. Mengenai keluarga. Yang berhubungan dengan problem-problem dan mau bercerai. Tapi saya tidak berbicara mengenai itu ya. Sejak semula. Artinya dari awal. Karena memang mereka sudah dibentuk dengan fisik, dengan psikis yang sangat berbeda. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ya perbedaan-perbedaannya. Saya akan tunjukkan kepada kita. Pada dasarnya pria dan wanita berbeda dalam cara berpikir. Cara berpikir berbeda. Lalu cara menanggapi berbeda. Bertindak juga berbeda. Bahkan masih banyak yang lain. Pria dan wanita itu berbeda. Cara berpikir, cara menanggapi, dan cara bertindak. Maka kalau kita di dalam keluarga, suami istri, seringkali kita ribut. Karena cara berpikir aja udah beda. Cara menanggapi juga beda. Coba kalau dengar firman Tuhan menyentuh, wanita langsung haleluya, Tuhan terima kasih. Kalau pria dia pelengos. Apa dia? Itu beda, Bapak Ibu. Tapi apakah dengan kita melihat seperti itu kita harus menghakimi bahwa pria itu tidak rohani? Enggak juga. Kalau kita mau 10 malam, wanita-wanita bilang, haleluya, haleluya Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan aku cinta padamu. Dia bilang, lebay. Cara berpikirnya itu udah beda. Cara merespon, menanggapi apapun beda. Kalau kita dengar kabar, halo, ini dengar ini, dia lagi begini. Belum selesai ngomong, ada masuk rumah sakit yang diberitahu, dia sudah nangis, sudah nangis. Beda, kalau pria tidak. Dia tenang, dia pikirkan. Bisa ada keluarga kita meninggal, kita datang melayat. Lihat aja wanita, langsung serbu, nangis di situ. Tapi pria tidak. Apakah dua-dua berbeda duka citanya? Tidak. Mungkin si pria lebih merasa berduka cita. Dia hanya sekedar meneteskan air mata. Tapi wanita bisa meraung-raung. Bahkan dia bisa pingsan, Bapak Ibu. Itu udah beda. Perbedaan-perbedaan ini dapat saling melengkapi, tetapi amat sering menimbulkan konflik dalam pernikahan. Itu sebabnya kita harus mengerti. Kita harus mengerti. Seorang pengkhotbah yang baik, kalau jemaatnya wanita, dia harus sentuh perasaannya. Nanti mereka heboh, nangis dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang pria, gak boleh sentuh emosinya, logikanya. Baru dia bilang amin. Tapi aminnya juga gak kencang, aminnya.
Itu pria. Ya. Kalau kita gregetan nih pimpin pujian, gregetan. Jengkel masa tuh bapak-bapak. Ibu-ibu udah begini. Udah lompat. Tapi ada juga wanita cuek. Ada juga pria semangat, ada juga. Nanti kita bahas berikutnya. Wanita lebih banyak memakai perasaan, sedang pria cenderung berpikir logis. Apa-apa selalu dengan perasaan. Kenapa? Karena dia subjektivitasnya itu dominan tinggi, sementara pria itu adalah objektivitasnya tinggi. Dia selalu pakai logika, pakai akal. Itu sebabnya kita tidak boleh salahkan. Pria kok begitu, tidak bisa. Wanita kok begitu, tidak. Karena sudah diciptakan begitu oleh pencipta kita. Yang maha dahsyat, maha luar biasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kenal sebagai Bapa, Firman, dan Roh. Dalam berbicara, wanita akan mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dia baru rasa sesuatu, nanti dia bercerita, diekspresikan. Waduh, bukan main pempek kemarin, enak nian. Enak nian. Cukonyong, apanya semuanya. Wah, diekspresikan. Tapi suaminya makan, biasa aja kok rasanya pempeknya. Kan pempek di situ kita beli. Ini hal-hal sederhana yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Jadi perasaannya dia bisa ekspresikan, sedang pria cenderung berpikir logis. Sama baik dengan yang kemarin. Kadang-kadang istri bilang, Pak, enak dak? Terluka dia. Kenapa? Apalagi kalau dia habis masak. Enak masakan. Kita juga kagumi masaknya. Tapi kita ekspresikan, iya enak. Dia terluka. Capek-capek masak. Coba kan dia bilang, enak banget. Enak. Tapi pria itu sulit melakukan itu. Sulit. Maka ibu-ibu pahamilah pria. Suamimu tentunya. Sebaliknya. Sedangkan pria menyatakan apa yang dipikirkannya. Cuma pempek. Lemak lah pempek. Pempek apa itu? Pastel ya. Padahal dia habisin juga pempek telur. Nah itulah. Itu sering timbul konflik di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Perkataan yang didengar wanita merupakan pengalaman emosional, sedangkan pria menerimanya sebagai informasi. Jadi kalau dia dengar berita, ya, dia tanggapi dengan emosional. Ya. Waduh, si ini masuk rumah sakit karena corona, misalnya kan. Oh, dia sudah menanggapi, aduh, Pak Mano dia nanti Mak Mano dia ini, masa isolasi Mak Mano dan sebagainya. Sementara si pria, dia pakai pikiran. Baik-baiklah dia itu. Masih muda, gak ada penyakit bawaan. Kira-kira seperti itu. Contoh. Jadi dia terima kabar dengan sesuatu ya sekedar informasi. Ya udah tahu saya. Begitu kalau pria. Kalau wanita tidak. Berbeda. Wanita cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pribadi. Sedangkan pria tidak banyak
terpengaruh oleh perasaan pribadinya. Tadi saya sudah sebut objektif dan subjektif. Pria itu sangat objektif dan wanita sangat subjektif. Jadi kalau perempuan itu lagi marah sama seseorang, itu nampak niat. Tapi kalau pria lagi marah tapi tidak nampak. Kenapa? Karena dia sangat objektif. Dia pintar memilah-milah. Tapi kalau wanita tidak. Kalau dia lagi marah langsung ketahuan. Lagi marah. Haleluya. Wanita tertarik pada hal-hal detail, pria lebih tertarik pada hal-hal prinsip, abstrak dan filosofi. Beda. Wanita senang dengan hal-hal yang detail. Ya, ini yang dari kecil-kecil dan lain sebagainya. Makanya kalau dia ke dapur, Bapak Ibu lihat, ya, dia harus beresin. Ini bawang putih di sini tempatnya, bawang merah di sini, cabai di sini, garam di sini. Kalau pria enggak. Yang penting dia lihat lengkap semua bumbu di situ. Kapan dia mau masak nasi goreng, dia tinggal ambil. Enggak ada masalah. Itu pada umumnya. Jadi dia suka yang detail, yang dalam hal materi, wanita cenderung hanya melihat tujuan. Ya, kalau ada berkat, tujuannya apa? Belanja, Bapak Ibu. Ya, mau beli ini, beli ini, beli ini kalau materi. Kalau pria tidak. Itu sudah kodratnya ya. Haleluya. Jadi kalau wanita ke mall, ya, mereka ke mall, biarin aja, kontrol aja. Yang penting kartu debit ada sama bapak-bapak. Yang penting kartu kredit bapak-bapak yang pegang. Karena nanti bapak-bapak juga yang pergi bayar kan di kasir. Lihat aja, oh ini tidak penting, keluarin aja. Yang penting aja bapak bayar. Karena mengeluarkan wanita itu di mall paling sulit. Kalau belum tutup mallnya, dia belum mau balik. Kalau pria tuh bosen. Kalau dia lihat dia suka ngopi, dia pergi tempat ngopi, duduk di situ, dengar lagu, ngopi. Bapak ini duduk, habis kopinya. Nah itu. Atau dia ke toko buku, lihat beli majalah dan segala macam dan sebagainya. Beda kalau wanita, ini keluaran baru dan lain sebagainya. Dilihat aja dulu lah. Nanti begitu ada materi, langsung dia apa? Dieksekusi. Haleluya. Ini perbedaan. Saya tidak karang-karang ini. Ya. Karena saya pelajari dari berbagai-bagai sumber. Dari ilmu jiwanya ada, dari mananya ada. Dalam hal materi. Pria dia cuma bagaimana mencapainya. Artinya bagaimana cari materinya, harus kerja keras. Nah itu untuk dapat. Itu udah beda. Dalam hal-hal rohani atau abstrak adalah yang terjadi sebaliknya. Pria melihat tujuan, sedangkan wanita ingin tahu bagaimana mencapainya. Terbalik. Bagaimana mencapai tujuan untuk hal rohani. Makanya dia berdoa, baca Alkitab, tapi kalau pria tidak. Kalau dia maksudnya nanti, tidak apa-apa, saya sudah tujuan surga, saya pasti masuk surga. Tapi belum tentu. Ya, hal-hal rohani. Pria, kalau diumpamakan dia itu seperti lemari arsip. Ya, mereka menerima persoalan, memasukkannya dalam map dan mengunci lancinya. Jadi semua persoalan dia cuma simpan. Lalu dia biarkan dia tutup. Itu pria. Wanita seperti komputer. Pikiran mereka terus dan terus bekerja sampai persoalan selesai. Dan biasanya tidak selesai. Biasanya komputernya yang lemot.
Kemudian wanita rumah adalah tempat ia mengembangkan kepribadian. Jadi apa aja, masak. Coba saudara lihat, kalau dia lagi masak ya, dia pasti siaran langsung. Karena dia sedang mengembangkan kepribadian. Jadi orang seperti itu memang kodratnya. Terima apa adanya. Dia mengembangkan kepribadian. Tapi pria, pekerjaanlah di mana ia mengembangkan kepribadiannya. Ya, makanya, sudah lihat bapak-bapak itu kalau yang buka toko ya, itu sudah habis, sudah tutup toko, dia masih susun barang, dia lengkapi, susun barang, rapiin, nota-nota dan lain sebagainya. Karena itulah kesenangannya untuk dia nanti menerima kepuasan waktu dia sudah selesai. Jadi kadang-kadang kalau toko dengan rumah berbeda, anak buah sudah pulang, suami belum pulang, ya itu berarti suami sedang nyusun-nyusun dan lain sebagainya. Itu contoh kecil, tapi bukan cuma itu, ada banyak hal ya, ada banyak hal. Karena dia sedang mengembangkan kepribadiannya. Beda kalau wanita. Seperti tadi. Wanita memiliki kebutuhan besar untuk merasa aman. Jadi mereka perlu ada kebutuhan besar merasa aman. Makanya Bapak Ibu ya, kalau wadah tempat beras itu masih penuh, aman mereka. Indomie masih ada, aman mereka. Beda dengan pria. Kalau pria mau kosong, mau enggak, nggak jadi pikiran. Wanita memiliki kebutuhan besar untuk merasa aman. Itu kebutuhan dia mau aman. Makan hari ini ada, besok ada kalau bisa, 1 bulan ke depan ada. Dia tidak mau melihat anaknya kelaparan. Orang-orang yang dia kasihi di dalam keluarganya, dia tidak mau lihat kelaparan. Tapi pria lebih berjiwa petualang. Ya. Wanita cenderung merasa bersalah. Cenderung apa-apa merasa bersalah. Gampang tertuduh. Maka iblis gampang menuduh mereka. Cepat curiga. Jangan-jangan dia udah seminggu nak nelpon saya, marah dia. Biasa suka nelpon, biasa suka WA, biasa kalau Facebook suka like, suka komen, enggak pernah udah sebulan, marah dia, padahal belum tentu. Nah memang itu perbedaannya. Wanita cenderung merasa bersalah, akhirnya dia merasa bersalah, apalah salahku, apalah dosaku. Nah, pria cenderung mengungkapkan amarah. Beda. Udah seminggu nak nelpon, kita kenapa? Marah? Gitu toh. Cepat. Seperti itu. Pria lebih stabil dan mantap, wanita lebih mudah berubah-ubah. Itu sudah kodratnya. Bapak Ibu, kalau kita mau Natalan misalnya, wanita-wanita ya, dia bisa berubah-ubah. Wah, maunya seragam warna ini, nanti ada yang warna ini dan lain sebagainya. Karena memang itu sudah kodrat mereka. Kalau kita pria ya terserahlah mau apa, mau kuning, mau orange, mau apa, seragam, tidak jadi masalah. Manggut aja kalau laki-laki, kalau pria.
Nah, pria cuma tahu keluarkan uang, istri yang ngatur. Wanita lebih mudah dan cepat melibatkan diri. Pria cenderung berpikir dan menimbang-nimbang. Ya, kalau wanita itu mereka lebih cepat iba, ya, cepat membantu orang, melibatkan diri dan lain sebagainya. Sementara pria masih ditimbang-timbang. Pria harus diberitahu berulang-ulang, kasih tahu. Berulang. Wanita tidak pernah lupa. Itu kelebihan wanita. Dia sudah tahu tugas, tapi kalau ada seorang istri dia bilang begini, Bapak ini bengak nih. Tiap kali ku ngomong ulang. Malu Pak. Anak-anak lah besar-besar, Bapak lupa terus. Ya memang begitu. Memang begitu. Tapi bukan harus bermasa bodoh. Kita harus mengembangkannya. Pria cenderung hanya mengingat inti persoalan, wanita cenderung mengingat penjabaran dan pengembangan. Persoalannya ini intinya ini. Tapi kalau wanita dia bisa kembangkan. Makanya wanita itu pintar kalau gosip. Dia ceritakan itu panjang lebar. Didengar oleh wanita satu dia ceritakan panjang lebar. Didengar wanita satu dia ceritakan panjang lebar. Menurut versi mereka masing-masing. Kalau muter sampai kepada si pemberi berita pertama, loh kok beda ya? Udah nggak nyambung. Karena sudah dikembangkan. Pria cenderung hanya mengingat persoalan to the point. Wanita cenderung mengingat dan dia jabarkan dengan bicara, dia telepon. Nanti salah paham. Maksud baik, tapi ditanggapi orang salah. Dan itu bisa terjadi masalah di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam komunitas, dalam apapun. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, maka kita harus mengenal sekalipun kita pria, kita wanita, dengan segala perbedaan-perbedaan sebagai kodrat yang Tuhan sudah jadikan kita sebagai ciptaannya. Maka kita harus juga mengerti bahwa kita memiliki temperamen. Apa itu temperamen? Itu adalah bawaan sifat-sifat dasar yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari kakek atau dari ayah kita. Melalui DNA tentunya, ya. Atau kode genetiknya. Makanya ada yang sanguin, ada yang melankolik, ada yang kolerik, ada yang flegmatik. Nah, saya kasih contoh. Sanguin itu dia punya kekuatan. Temperamen sanguin itu punya kekuatan. Mau pria, mau wanita, mereka pandai bicara. Kalau bicara pandai. Kalau mereka berkhotbah, seperti itu. Tapi kekurangannya mereka lemah kemauan. Yuk ke gereja, aduh males. Ayo ke pesta, aduh males. Gak ada kemauan, gak ada inisiatif. Kalau melankolik, kekuatan mereka itu cermat, berbakat. Sementara negatifnya egosentris dan pemurung. Apa-apa dia hubungan dengan dirinya sendiri. Aduh, mereka tidak senang sama saya. Aduh, mereka benci sama saya. Aduh. Makanya dia jadi murung. Kalau kolerik, kelebihannya dia mempunyai kemauan keras, tekun. Tapi kelemahannya, dia cepat marah, sarkastis, suka nyindir.
Facebook bisa dia pakai untuk menyindir siapapun, Bapak Ibu. Kalau dia kolerik. Tapi kalau dia flegmatik, kelebihannya dia tenang, hatinya lembut. Tapi kalau kelemahannya, dia ini agak pelit dan agak penakut dan tidak tegas. Itulah. Kita harus kenal apa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, siapapun kita dengan segala perbedaan, pria wanita segala perbedaan, dengan temperamen yang kita miliki, apakah sanguin, melankolik, kolerik, atau flegmatik, maka kita membutuhkan peran Roh Kudus. Peranan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, supaya apa? Supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin serupa Kristus. Artinya apa? Artinya kita memiliki buah-buah roh. Apapun kelemahan kita sebagai orang sanguin, seorang wanita sanguin, pria sanguin, seorang wanita melankolik, sebagai pria melankolik, sebagai wanita kolerik, dan sebagai pria kolerik, sebagai wanita flegmatik, dan pria flegmatik, apapun kelebihan dan kekurangan-kekurangan kita, maka Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, semua kelemahan-kelemahan kita atau kekurangan-kekurangan kita tidak dapat kita bereskan selain kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus memenuhi kita terus. Akhirnya dia berdaulat, menguasai dan mengendalikan kita. Itu sebabnya nanti mau 10 malam kita harus belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan pelayan musik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Amin. Amin. Kami percaya Engkau menciptakan kami sempurna dan utuh. Namun kami telah jatuh dalam dosa. Tapi kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Yang akan senantiasa memulihkan kami. Glory, haleluya. Memberi Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin maksimal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita ikuti pengumuman gereja. Ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube GPDI Muara 2. Ibadah Youth live di Facebook GPDI Muara 2 hari Minggu jam 6 sore. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020 jam 7 pagi. Live di Facebook GPDI Muara 2. Doa syafaat
setiap hari jam 8 malam di rumah masing-masing. Yang berulang tahun minggu ini, Bapak E. Pardede, 17 Mei 2020. Gembala sidang, majelis gereja, staf pengembalaan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Kami aminkan Amin Tuhan.
bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. Glory Jesus. Tatkala Engkau mati di kayu salib, Oh, Engkau haleluya. bangkit dari antara orang mati. Amin, amin, amin. Haleluya. Engkau telah mengalahkan maut Yesus. dan sengat dosa. Kami Haleluya. bersyukur, kami berterima kasih Amin, karena kami amin, adalah amin, ciptaan Tuhan. baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin, amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan telah menciptakan kami serupa, Amin, amin. segambar dengan Kristus. Dan biarlah hari lepas hari Amin, di dalam kami haleluya. menjalani kehidupan ini, Oh Jesus Tuhan. kami boleh mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Amin, haleluya. Di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Oh, Yesus. Sehingga semakin hari kami semakin naik dan Haleluya, naik. haleluya. Mencapai tingkat pertumbuhan yang sudah Glory, ditentukan. Di glory. dalam nama Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Kami berdoa bagi Oh, Bapak Epar DDBA yang berulang tahun hari ini. oh, Kami berdoa di dalam nama Yesus. haleluya. Biarlah di rumahnya beserta dengan keluarga Amin, yang amin. dapat berkumpul. Kiranya Engkau mengaruniakan kepadanya Amin, haleluya. kesehatan, Amin, umur panjang, amin, bahkan lebih dari itu semuanya. haleluya. Di hari-hari ini dia mengenal Tuhan dan mengetahui tujuan Tuhan atas hidupnya. Amin, amin, Sehingga dia dapat haleluya. menggenapi di dalam kehidupan. Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Oh, Demikian juga kami haleluya. berdoa bagi saudara-saudara kami yang Yesus. membutuhkan doa. Mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan tolong Amin. jamah. Di Amin. dalam nama Yesus Kristus, Amin, kuatkan, amin. sembuhkan, pulihkan. Amin, Dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi mereka-mereka yang usia lanjut, Ya Tuhan Yesus. yang memiliki penyakit Oh, bawaan, haleluya. kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ulurkan tanganmu dan jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Biarlah amin, anak-anak haleluya. mereka, cucu-cucu mereka, menantu mereka Oh, melindungi mereka. Yesus. Haleluya, dengan menjaga agar supaya jangan Haleluya. sampai mereka Tuhan jatuh karena sakit dan tercemar oleh Oh, apapun. Yesus Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Amin. Biarlah sukacita Kristus Amin, melimpah di amin, dalam kehidupan haleluya. mereka. Seluruh sidang jemaatmu kami berdoa dan Amin. menyerahkan semua ke dalam Amin tangan dalam Tuhan. nama Yesus Tuhan. Haleluya, di musim pandemi COVID-19 Oh, Yesus. yang belum berakhir ya Tuhan. Oh, Namun kami mau agar supaya ya Tuhan, haleluya. haleluya, kami dijauhi daripada paparan ataupun penularan. Amin. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Amin, Tuhan tolong amin, supaya kami haleluya. dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu Ya. protokoler Amin. Amin. kesehatan yang sudah ditentukan Amin, oleh amin, pemerintah, amin, amin, sehingga Yesus. meminimalisir penyebaran, Glory, bahkan Tuhan haleluya. memutus sampai pada akhirnya Amin Tuhan. boleh dinyatakan tidak ada Haleluya. di negara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Berkati Yesus, kami semuanya. kami menyerahkan Berkati dalam bangsa dan nama negara Tuhan. kami. Berkati pemerintah kami. Amin. Berkati Tuhan semua Yesus. upaya-upaya untuk membangkitkan Oh, perekonomian haleluya. supaya yang terdampak karena adanya virus Yesus. corona ini, Tuhan Yesus boleh kembali bangkit Amin. dan ekonomi boleh berjalan lagi Amin. sebagaimana Haleluya. biasanya dengan Amin. Amin. suatu gaya hidup yang baru. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami Amin. mengucap syukur untuk itu semuanya. Kami Haleluya. yakin sepanjang hari ini, sepanjang minggu, Amin. Amin. sampai amin. hari Kamis Tuhan, kami Yesus akan Tuhan. berada baik-baik saja. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, Haleluya. kembali kami beribadah, memperingati Yesus hari Tuhan. kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Bahkan Tuhan, kami akan bersiap-siap untuk menanti Haleluya. kedatangan Tuhan Yesus Kristus Amin. dengan belajar kebenaran-kebenaran Amin. firman Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, Oh, seluruh pelayan-pelayan yang Jesus sudah Tuhan. melayani para pemain musik, Oh, haleluya, Yesus. multimedia, dan Haleluya. hamba-hambamu yang sudah melayani, kami semua yang sudah Yesus melayani di gereja ini untuk Amin. berlangsungnya streaming pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati Amin. dan membalasnya dengan Amin. berkat-berkat Haleluya. yang
luar biasa rohani Amen, dan jiwani Jesus. bahkan jasmani. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Glory kasih. Tuhan. Dengarlah dan sempurnakan doa kami dalam Terima nama Yesus kami kasih, berdoa Tuhan dan Yesus. mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kita senantiasa. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.